kondisi ideologi masyarakat Madinah. Sehingga muncullah berbagai macam mitos masyarakat Madinah. Mitos masyarakat Madinah. Sebelum Islam datang dan ke bawah sampai ketika Islam datang. Karena terkadang mitos ini kan bertahan di hati seseorang, sementara dia mungkin sudah masuk Islam, belum bersih. Mitos bisa saja bertahan pada diri seseorang, belum hilang, belum bersih, walaupun dia sudah masuk Islam. Kaum muslimin di negara kita kan punya banyak sekali mitos ya. Dan pendidikan akidah, belajar agama, itu salah satu di antara manfaatnya adalah mengikis mitos yang ada. Bapak kalau misalnya tanya kepada sebagian masyarakat ya, tentang akidah masalah kematian, itu kan banyak sumbernya dari jarene. Apalagi kita punya namanya pamali. Pamali tahu Pak? Railok. Nah, railoknya orang Jawa itu perbuatan yang itu dinilai sebagai hal yang tidak baik. Railok berarti tidak elok, tidak baik ya. Perbuatan seperti ini dilarang dengan pertimbangan itu mitos. Awas jangan sampai duduk di atas bantal. Nanti nak udunan. Jangan makan di pintu, nanti pripun? Kalau makan di pintu apa pantangannya? Jodohnya suwe. Nek nyapura resik bojone brengosan apa jenggotan? Jenggotan. Jadi model-model seperti ini terjadi di tengah masyarakat. Mangan enggak habis, pitike mati. Padahal rante pitik. Itulah mitos yang berkembang di masyarakat. Dan yang punya itu muslim. Makanya kita belajar masalah akidah, pendidikan masalah akidah itu untuk mengikis mitos tadi. Mitos ini bertahan di tengah masyarakat Madinah. Saat Islam datang, ketika Islam datang, ini masih bertahan. Sebagian mitos ini bertahan. Nah, tahap demi tahap dibersihkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui pendidikan Madinah. Sehingga bersihkan mitos itu dengan cara belajar akidah yang benar. Karena kalau orang tidak belajar akidah yang benar, keyakinannya itu dipengaruhi oleh budaya, dipengaruhi oleh apa yang menjadi pemahaman masyarakat. Ibarat sebuah gelas. Ketika gelas ini kosong, maka dia bisa diisi apapun. Mau diisi air comberan, mau diisi air berwarna merah, hijau, putih, semua bisa mengisinya. Tapi ketika kita isi gelas ini dengan air bening, maka yang ada adalah air yang bersih. Hati yang kosong bisa saja diisi dengan isi apapun. Makanya dengan belajar akidah yang benar, belajar akidah yang lurus, salah satu di antara manfaatnya adalah mengisi ruang yang bisa menjadi sumber keyakinan di hati yang masih kosong. Karena itu saat kita belajar masalah akidah, nanti terkadang benturan. Loh, selama ini yang saya pahami enggak kayak gitu. Selama ini yang saya yakini enggak kayak gitu. Nah, itulah benturan antara mitos dengan akidah yang lurus. Saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan akidah yang lurus, sebagian akidah itu berbenturan dengan ideologi yang sudah dimiliki oleh sahabat sejak masa jahiliyah. Seperti ya, misalnya tentang apa? Tentang tatoyur. Tatoyur itu apa Pak? Berkeyakinan sial. Keyakinan sial karena peristiwa tertentu yang enggak ada hubungannya. Misalnya karena hari tertentu, karena momentum tertentu, dia berkeyakinan sial dengan sesuatu yang enggak ada hubungannya. Dan kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun." Tiarah itu syirik, tiarah itu syirik, tiarah itu syirik. Kata Ibnu Mas'ud,
wa ma minna illa, dan tidak ada satupun di antara kami kecuali dia punya penyakit tiarah itu. Jadi sekelas sahabat saja model keyakinan tiarah ini juga sempat ada dalam batin mereka. Illa annallaha yudhibuhu bitawakkul. Hanya saja Allah menghilangkan penyakit tiarah tadi dengan tawakal. Baik, kembali lagi ke sini ya. Jadi mitos masyarakat Madinah tadi dipengaruhi oleh siapa? Yahudi. Alasannya? Karena mereka sebelum Islam datang, penduduk Madinah itu agamanya adalah agama paganisme, tidak punya kitab suci, sehingga banyak di antara keyakinan masyarakat Madinah dipengaruhi oleh masyarakat Yahudi yang tinggal di sekitar Madinah. Nah, salah satu di antara keyakinannya ini. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Yahudi itu punya mitos, punya keyakinan kalau seorang suami mendatangi istrinya dari belakang tapi dikubulnya, kanal waladu ahwal, maka nanti kalau jadi anak, anaknya juling. Fanazalat, maka kemudian Allah turunkan, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri kalian adalah ladang bayi kalian, silahkan kalian datangi dari arah manapun yang kalian inginkan. Sekarang coba kita lihat tafsir dari Ibnu Katsir untuk ayat ini. Di sini saya bukakan tafsir Ibnu Katsir untuk surat Al-Baqarah ayat 223. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Istri kalian adalah ladang bayi kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum, maka silahkan kalian datangi ladang kalian, anna syi'tum, sesuai yang kalian inginkan. Ibnu Katsir mengatakan, nisa'ukum harthul lakum, istri kalian adalah ladang kalian. Kata Ibnu Abbas, al-harthu, yang dimaksud dengan al-harthu, ladang di sini adalah maudhi'ul walad, tempat untuk menaruh benih anak. Fa'tu harthakum anna syi'tum, maka silahkan kalian datangi ladang kalian dengan cara apapun yang kalian inginkan. Muqbilatan mudbiratan, dari depan maupun dari belakang. Fi simamin wahid, tapi di rahim yang satu. Kama thabatat bidzalikal ahadits, sebagaimana disebutkan dalam berbagai macam hadis. Baik. Mungkin pembahasan ini bagi sebagian sedikit memalukan untuk didengerin ya. Dan ternyata itu juga pernah ada di masa silam. Mereka malu untuk membahas ini. Tapi ini ilmu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Qala al-Bukhari, kata Imam Bukhari, Jabir mengatakan, kanatil yahudu taqul, Yahudi itu mengatakan, idza jama'aha min waraiha, kalau seorang suami mendatangi istrinya dari belakang, ja'al waladu ahwal, maka nanti anaknya juling. Kemudian Allah turunkan juga menceritakan bahwa Jabir bin Abdullah pernah menyampaikan, annal yahuda qalu lil muslimin, Yahudi itu pernah mengatakan kepada kaum muslimin, man ata imra'atahu mudbiratan, siapa yang mendatangi istrinya dari belakang, ja'al waladu ahwal, maka nanti anaknya juling. Lalu Allah turunkan ayat ini. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Pengaruhnya terhadap masyarakat Madinah. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Sabit. Beliau menceritakan, dakhaltu ala Hafsah, aku pernah menemui Hafsah, putri dari Abdurrahman bin Abi Bakar. Berarti Hafsah ini apanya Abu Bakar As-Siddiq? Cucunya. Abdurrahman bin Sabit mendatangi cucunya Abu Bakar As-Siddiq, namanya Hafsah bintu Abdurrahman bin Abu Bakar.
Abu Bakar As-Siddiq punya anak siapa? Abdurrahman. Abdurrahman punya anak Hafsah. Nah, ada Abdurrahman yang lain. Ini Abdurrahman bin Abi Bakar. Ada Abdurrahman yang lain, yaitu Abdurrahman bin Sabit. Abdurrahman bin Sabit ini mendatangi Hafsah. Selanjutnya, Fakultu, kata Abdurrahman bin Sabit, beliau sampaikan kepada Hafsah, inni sa'iluki an amrin wa inni astahyi an as'alaki. Aku mau bertanya tentang sesuatu tapi aku malu untuk mengutarakan. Jadi jangankan masyarakat di zaman kita, masyarakat dulu yang mereka dalam masalah ilmu itu sangat serius, ketika mau bertanya ini kadang malu. Qalat, maka Hafsah mengatakan, fala tastahyi ya ibna akhi. Kamu enggak usah malu wahai anak dari saudaraku, wahai keponakanku. Qala, kemudian Abdurrahman bin Sabit mengatakan, an ityanin nisa fi adbarihin. Aku mau bertanya tentang hukum seorang suami yang mendatangi istrinya dari belakang. Qalat, kemudian Hafsah menceritakan, haddatsatni Ummu Salamah. Aku mendapatkan berita dari Ummu Salamah. Ummu Salamah siapa? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama aslinya? Hindun bintu Abi Umayyah. Aku mendatangi Ummu Salamah. Annal ansar kanu la yajbunan nisa. Bahwa lelaki Ansar itu tidak mendatangi istrinya dari belakang. Wa kanatil yahudu taqul. Sementara orang-orang Yahudi mengatakan, innahu man jaba imra'atahu. Siapa yang mendatangi istrinya dari belakang, kanal waladu ahwal, maka nanti anaknya juling. Falamma qadimal muhajirun al-Madinah. Ketika masyarakat muhajirin tiba di kota Madinah, nakahu fi nisa'il ansar. Mereka menikahi wanita Ansar. Nah, mitos ini enggak ada di Mekah. Adanya di Madinah. Fajabauhunna, maka mereka mau mendatangi istrinya dari belakang. Fa'abat imra'atun. Nah, karena istrinya orang Ansar nolak. Akhirnya geger jadi berita viral. Padahal itu aslinya masalah ranjang. Cuman karena ini menimbulkan masalah besar sehingga sampai jadi berita viral di Madinah. Fa'abat imra'atun antuti'a zawjaha. Maka para wanita Ansar mereka enggak mau untuk mentaati keinginan suaminya itu. Wa qalat, dan wanita ini mengatakan, lan taf'ala dzalika. Kamu jangan lakukan itu hatta ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunggu sampai aku tanya dulu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhaltu ala Ummi Salamah. Maka wanita ini pun menemui Ummu Salamah. Fadzakarat laha dzalik. Kemudian dia ceritakan hal itu. Faqalat, kemudian Ummu Salamah mengatakan, ijlisi, silahkan duduk di sini. Hatta ya'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Jadi minta fatwa, cuman ketemu istrinya dan diminta untuk nunggu kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, istahyatil ansar, malah dia malu untuk ngomong. Wanita Ansariyah tadi malu untuk ngomong. Istahyatil ansariyah antas alahu, dia malu untuk menyampaikan pertanyaan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakharajat, malah dia keluar. Sudah ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, malu mengutarakan, dia malah keluar rumah. Fahadatsat Ummu Salamah, karena dia kan pelaku ya. Pelaku mau cerita kejadiannya sendiri. Biasanya orang kalau menjadi pelaku dalam kejadian seperti ini, dia akan ceritakan pakai atas nama orang lain. Kalau ada orang kayak gini gimana? Padahal bisa jadi yang melakukannya adalah dia sendiri.
Fahadatsat Ummu Salamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ummu Salamah pun menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ud'i, panggil dia." Ud'il Ansariyah, panggil wanita Ansariyah tadi. Fada'aitu, kemudian aku memanggilnya. Setelah wanita Ansariyah ini datang, fatala 'alaiha hadhil ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat surat Al-Baqarah tadi, ayat 223, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Wanita istri kalian adalah ladang bagi kalian, karena itu silakan kalian datangi ladang kalian anna syi'tum, dari arah manapun yang kalian inginkan. Simaman wahida, di satu titik yang sama. Artinya tidak boleh di dubur, bolehnya di kubul. Baik. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Umar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu." Ya Rasulullah, aku melakukan dosa. Halaktu itu ungkapan untuk mengatakan aku binasa. Maksudnya aku berbuat dosa. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Malladzi ahlakaki? Malladzi ahlakaka?" Apa yang menyebabkan kamu berdosa? Apa yang membinasakanmu? Qala, hawwaltu rahli bariha. Hawwaltu rahli al-bariha. Aku membalik tungganganku tadi malam. Jadi ungkapan-ungkapan kayak gini diceritakan karena kalau menyampaikan secara terus terang mungkin malu. Maka para sahabat sampai menggunakan kalimat kiasan. Qala falam yarudda alaihi syai'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membalas ucapan Umar sama sekali. Tidak memberikan respon terhadap Umar sama sekali. Fa auhallahu ila rasulih sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat ini. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Aqbil wa adbir. Silahkan kalian datangi dari depan maupun dari belakang. Wattaqid dubura wal haidha. Tapi jauhi dubur dan ketika sedang haid. Tayyib. Ini yang tadi kita sebut bahwa mitos Yahudi digagalkan oleh Al-Quran. Sehingga saat Al-Quran berbicara tentang bagaimana adab interaksi suami istri, dulu ada mitos seperti itu, ternyata itu tidak benar. Andaikan tidak ada penjelasan Al-Quran, mungkin mitos itu bertahan sampai sekarang ya, dan akan jadi pamali ya, yang ada di kalangan masyarakat. Tayyib. Walhamdulillah, dengan adanya Islam maka kita sudah tidak memiliki lagi model mitos semacam ini. Ada mitos apa dalam masalah keluarga, Pak? Di masyarakat kita? Tidak ada ya? Tidak ada, alhamdulillah. Nanti kalau kamu seperti ini maka anakmu jadi kayak gini, ada nggak? Ada? Apa? Kalau dibacakan surat Maryam maka anaknya nanti cantik seperti Maryam. Dibacakan surat Yusuf, anaknya cakep seperti Yusuf. Kenapa enggak dibacakan surat Muhammad? Biar anaknya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih afdal, Nabi Muhammad atau Nabi Yusuf? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu juga berangkat dari aneka mitos tadi. Nanti kalau hari-harinya enggak dikasih lampu, engkau uripe anaknya peteng dedet. Karena hari-harinya tidak dikasih lampu. Dan kadang hari-harinya dikubur di mana? Di sebelah kanan atau kiri pintu? Sebelah kanan. Dikubur di sebelah kanan pintu. Dikasih
kurungan, dikasih lampu. Saat dikubur dikasih apa, Pak? Ono sing dikei lombok, bawang, brambang, kunyit, nggih. Dikasih apa aja? Kasih gunting, kasih apa lagi? Pensil, jarum. Maksudnya apa itu? Biar nanti kalau besar bisa jahit, pinter nulis. Kenapa nggak dikasih emas? Biar kalau besar di juragan emas kan? Itu berangkat dari mitos. Nah, kita bersihkan mitos seperti itu. Dan sampai sekarang masih banyak seperti itu. Sekarang masih banyak. Mungkin, tapi Pak, katanya orang dulu itu kenapa dikasih lampu? Biar nggak digali sama anjing katanya. Sebab kalau nggak dikasih lampu, nanti anjing datang, kemudian menggali karena baunya. Ya, kalau memang alasannya seperti itu, tinggal gali aja yang dalam dan buat agar tidak bau, sehingga tidak dimakan anjing. Dan kalaupun dimakan anjing, ya sudah. Karena itu bukan bagian dari manusia yang dimakamkan bersama dengan manusia. Maksudnya begini ya. Yang keluar dari manusia, ini ada yang bentuknya dibuang bebas. Dibuang bebas ya. Dalam arti tidak harus dikubur. Sehingga yang penting adalah tidak diamankan agar tidak ganggu. Diamankan agar tidak ganggu. Ini contohnya apa? Kotoran, najis. Benda-benda najis amankan agar tidak ganggu. Contoh yang lain, ludah, dahak, liur, dan seterusnya. Yang kedua, dikubur. Dikubur, tapi kuburnya bebas. Dikubur bebas ini artinya tidak harus di pemakaman. Sehingga yang penting pokoknya dia ditaruh di dalam tanah, bebas posisi. Ini contoh adalah kuku, rambut, kemudian ari, potongan organ. Kalau ada orang misalnya jarinya putus, kakinya putus, telinganya putus, atau potongan organ apapun, apakah potongan organ ini statusnya manusia? Bukan. Ini bukan manusia, tapi dia potongan organ manusia. Lalu ditaruh mana potongan organ seperti ini? Kuburkan, selesai. Nanti kalau misalnya ada binatang yang makan, ya kalau bisa jangan. Tapi kalau misalnya dimakan, tidak ada masalah. Artinya ini bukan termasuk manusia yang dihormati sebagaimana posisi manusia. Yang ketiga, jasad manusia. Nah, ini disikapi khusus. Disikapi khusus. Yaitu dimandikan, dikafani, disolati, dimakamkan. Kalau kita bicara muslim ya. Kalau non muslim ya cukup langsung dimakamkan. Nah, disikapi khusus ini ada dua. A, kepala. Jika hanya ditemukan kepala saja, maka kepala diperlakukan yang sama. Beda dengan tangan. Kalau orang patah tangannya, misalnya putus tangannya, ya tinggal dimakamkan. Kami itu pernah dikirimi kaki, Pak. Ada orang kecelakaan sampai diamputasi. Nah, kemudian keluarganya itu nggak tega. Akhirnya minta tolong, ini enaknya kakinya diapain? Kakinya diapain, Pak? Nah, mereka minta tolong ke teman-teman, ya sudah kirim aja ke kami. Dikirim ke ANB Channel, Pak. Kaki manusia, Pak. Amputasi. Terus kita makamkan, kita kuburkan di, kalau Anda lihat ada apa itu? Gak usah cerita ya. Titiknya ada di mana? Ya sudah, pokoknya kita kuburkan di sekitar situ.
Selesai sudah. Artinya ini tidak kita sikapi sebagai manusia karena dia bukan organ paling vital yang mewakili manusia. Beda dengan kepala. Kalau kepala dimakamkan sesuai tata cara manusia. Jadi ada sikap khusus, ya, penanganan khusus. Mohon maaf ya, sebentar. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah organ apapun yang ditemukan, mewakili manusia yang hilang, mewakili jasad yang hilang. Jadi misalnya ada korban ledakan. Ketika meledak, hancur semua badannya. Dicari, di mana si A? Si A itu ada di situ waktu meledak, tapi hancur semuanya. Cuman ketemu tangan saja, atau ketemu kaki saja. Maka tangan dan kaki ini dianggap mewakili yang bersangkutan, sehingga dia dikumpulkan, dimandikan sebisanya, dikafani, kemudian disolati, dimakamkan. Sebagaimana perlakuan jasad manusia muslim. Baik. Berarti ari-ari masuk yang mana? Masuk yang ini, Pak. Dikubur bebas. Ya, mau ditaruh di pekarangan, mau ditaruh dimanapun bebas. Sebagaimana kuku ditanam bebas, rambut juga sama, potongan organ yang lain juga seperti itu. Dia tidak disikapi sebagaimana manusia. Maka tidak ada perlakuan kayak tadi ya. Harus dimandikan, dikafani, kemudian dikasih kemiti, dikasih apalagi jarum, pensil dan seterusnya. Wallahu alam. Sekarang kita akan beralih ke hadis berikutnya. Wa ani ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu." Kalau kalian hendak mendatangi istrinya, qala, kemudian dia membaca, Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Bismillah, dengan nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah setan dari apa yang rizki yang kau berikan kepada kami. Rizki yang dimaksud di sini anak. Rizki yang dimaksud di sini adalah anak. Karena rizki itu lebih umum daripada harta dan materi. Rizki itu mencakup apa saja, Pak? Semua yang Allah berikan ke kita itu rizki. Baik bentuknya materi, anak, kemudian aneka yang kita punya, termasuk misalnya kesehatan yang kita punya, lalu Anda punya status sosial, dimuliakan oleh masyarakat, itu semuanya adalah rizki. Jadi rizki tidak hanya terbatas pada makanan, tidak hanya terbatas pada harta dan seterusnya. Karena itu di sini Nabi SAW mengatakan dalam doa ini, wajannibis syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah setan terhadap apa yang rizki yang kau berikan kepada kami, yaitu anak. Jauhkanlah anak kami dari godaan setan. Fa innahu in yuqaddar bainahuma walad fi dzalika, karena jika ditakdirkan dia punya anak, lam yadurrahu syaitanu abada, maka setan tidak akan membahayakannya sama sekali. Setan tidak akan membahayakannya selamanya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Anda lihat di sini ada kata bismillah. Apa fungsi bismillah? Sebagai tabir antara
pandangan jin dan aurat manusia. Nabi SAW pernah mengatakan, sitru baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam idza wada'a thawbahu ay yaqula bismillah. Tabir antara pandangan jin dengan aurat manusia, ketika dia melepas pakaiannya, dia membaca bismillah. Maka ini berlaku umum, baik ketika diranjang, masuk toilet, ganti baju di kamar dan seterusnya, Anda baca bismillah. Selanjutnya, dalam hadis ini Nabi SAW menyampaikan satu doa sebagai perlindungan dari makhluk yang tidak kelihatan, yaitu setan. Perlindungan dari makhluk yang tidak kelihatan, yaitu setan, yang ini tidak mungkin bisa diketahui oleh manusia kecuali melalui jalur kenabian. Maka Rasulullah SAW menjelaskan ini agar masyarakat sadar dan mewaspadainya. Karena itulah doa semacam ini sudah selayaknya dihafalkan oleh siapapun yang sudah berkeluarga. Walaupun kita tahu ya, sebagian masyarakat terkadang nggak ngerti. Bahkan dia baru tahu setelah punya cucu 5, itu baru tahu. Berarti selama ini gimana? Wah, serang gobris mas. Orang ngerti ono dongane apa. Kadang tak wacakno Yasin dhisik mas. Padahal doanya sangat singkat dan tidak ada ritual apapun untuk melakukan aktivitas hubungan badan selain doa yang diajarkan Nabi SAW ini. Ada sebagian orang yang sebelum melakukan hubungan badan itu pakai ritual dulu Pak, upacara adat. Apa ritualnya? Sesuai dengan yang dia yakini. Misalnya melakukan doa-doa tertentu, zikir-zikir tertentu, bacaan-bacaan tertentu, baru melakukan hubungan badan. Padahal tidak harus ada seperti itu. Nah, sekarang ada pertanyaan. Ada orang yang sudah melakukan seperti ini, tapi ketika anaknya lahir, belengnya Masya Allah, nakal. Pak Ustadz, katanya setan tidak akan membahayakan dia. Berarti kan seharusnya anak saya tidak diganggu setan. Tapi kok ini anak saya Masya Allah bikin pusing orang tua. Apa pas gawe orang maco lali. Nah, ini ada keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Sekarang coba kita lihat di sini. Laisa makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yadurrahu syaitanu abada, setan tidak akan membahayakan dia selamanya. Annahu yaslamu min jami'i wasawisi syaitan, bahwa anak ini akan selamat dari semua waswas setan. Bukanlah makna dari sabda Nabi SAW, siapa yang sebelum hubungan badan dia membaca doa tadi, maka setan tidak akan membahayakannya sama sekali. Bukan berarti ketika anak itu lahir, kemudian dia selamat dari semua godaan setan. Faqad naqala an-Nawawi wa ghairuhu, An-Nawawi dan ulama yang lain menukil keterangan Al-Qadhi Iyad. Menukil keterangan Al-Qadhi Iyad di mana beliau mengatakan, walam yahmilhu ahadun alal umum, tidak ada seorang pun ulama, saya ulangi, tidak ada seorang pun ulama yang memahami hadis ini sebagaimana makna tekstualnya. Fi jami'id darari wal waswasati wal ighwa, di mana setan tidak bisa memberikan bahaya apapun, godaan apapun, atau menyesatkan di area apapun. Sehingga bukan makna hadis, orang ini nanti akan jadi maksum dari setan. Kalau makna hadis dia jadi maksum dari setan, ya, berarti kan tidak ada manusia berdosa di alam ini Pak. Apalagi untuk wilayah yang mayoritas muslim, dan muslimnya sudah muslim berpendidikan, tahu tentang bagaimana adab sebelum hubungan badan. Tapi kenyataannya tetap juga ada orang yang nakal di situ. Maka dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad, tidak ada satupun ulama yang memahami hadis ini sesuai dengan makna tekstualnya, di mana anak ini ketika terlahir
akan terbebas dari semua godaan dan gangguan setan. Namun makna yang tepat adalah annahu la yatasallatu alaihi tasallutan. Setan tidak bisa menguasai anak itu 100%. Yukhrijuhu bihi anil Islam, yang menyebabkan dia keluar dari Islam dan fitrah. Jadi harapannya ketika orang tua itu melakukan hubungan badan dan sebelumnya dia berdoa, semoga nanti anak yang terlahir ini bertahan jadi muslim sampai mati. Tidak dikuasai oleh setan 100%. Bal qad yamassuhu syaitan, meskipun terkadang dia digoda oleh setan, lakinnahu sur'an, tapi cepat hilang, ma yatafattanu wa yatanabbahu lidzalika, dan tidak bertahan pada dirinya. Faraji'u ila rabbih wa yatadakkaru maqamahu, kemudian dia segera kembali kepada Allah dan ingat peringatan Allah, baina yadayhi ala haddi qaulihi ta'ala, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifatum minasyaitani tadakkaru fa idza hum mubsirun. Orang yang bertakwa itu apabila mereka diganggu oleh sekelompok setan, dia segera ingat, kemudian dia sadar. Baik. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini adalah tidak diganggu setan dalam arti apa? Tidak dikuasai setan 100%. Dan ini hanya salah satu sebab orang bisa selamat dari gangguan setan. Masih ada sebab-sebab yang lain. Nah, kalau cuma baru salah satu, tapi sebab yang lain bisa jadi tidak mendukung, maka mungkin saja terjadi penyimpangan yang muncul di tengah manusia disebabkan gangguan setan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib. Kemudian di sini saya bacakan satu hadis lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi." Ketika seorang suami mengajak istrinya untuk hubungan badan di ranjang, fa'abat an taji'a, tapi dia enggak mau untuk mendatangi panggilan suaminya, la'anat hal malaikatu hatta tusbih, maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wal lafdzu lil Bukhari, dan lafadznya ada dalam Sahih Bukhari. Wali Muslim, dalam lafadz Muslim, kana alladzi fis sama', zat yang berada di atas, sakhitan alaiha, akan murka kepadanya. Allah murka kepadanya. Hatta yarda anha, sampai suaminya ridho. Kok enak jadi suami ya Pak? Kalau sebaliknya apakah seperti itu Pak? Istri mengundang suaminya, tapi suaminya enggan, milih mancing daripada istrinya. Apakah juga suami akan dilaknat oleh malaikat? Loh, hadisnya cuma untuk istri, tidak untuk suami. Begitu ya? Karena memang berbeda suasananya. Ya. Jadi secara naluri syahwat itu seperti api. Syahwat bagi lelaki itu seperti api. Ketika tidak ada penyaluran yang halal, sementara yang halal ini menghindar, maka kobaran api ini akan semakin parah. Dan itu berbahaya. Sehingga ketika seorang lelaki sudah punya tempat yang halal, namun ternyata yang halal ini enggak mau untuk didatangi, itu akan menyebabkan yang bersangkutan dilaknat oleh malaikat. Karena ini berbahaya. Ini berbeda dengan wanita. Wanita ketika punya hasrat misalnya, tapi tidak dipenuhi, lebih bisa cepat hilang daripada ketika lelaki yang punya hasrat tidak dipenuhi. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan aturan ini berlaku, bahwa ketika seorang lelaki menghendaki istrinya tapi dia enggak mau, dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Ada ibu-ibu yang komentar,
Itu malaikat ngapain ngurusi rumah tangga orang? Malaikat melakukan ini atas perintah siapa? Allah. Tapi dia nggak terima. Ya, mau nggak terima maupun terima, tetap ini akan terjadi. Maka waspadalah bagi mereka yang sudah bersuami kemudian mengalami seperti ini. Bisa jadi dia akan dikutuk oleh malaikat. Ada satu kejadian ya. Suami istri iktikaf di masjid. Berhari-hari nggak pulang, Pak. Sampai malam 28 atau malam 29. Suaminya ngajak pulang. Lewat WA ke istrinya, ayo kita pulang. Nah, istrinya merasa, ini nanggung, sebentar lagi kita sudah mau lebaran. Iktikaf tinggal 2 hari. Yang sabar. Suaminya WA lagi, pokoknya ayo pulang. Istrinya tetap nggak mau. Kita ini sedang ibadah, mumpung ada di 10 terakhir Ramadan. Alasannya pakai apa? Ibadah 10 terakhir Ramadan. Tapi hakikatnya dia meninggalkan kewajiban. Akhirnya suaminya emosi, Pak. Kemudian dia entah nggak menyapa istrinya atau bagaimana, pokoknya dia emosi. Baik. Anda sebagai orang yang sudah belajar agama, kalau ditanya seperti ini, yang Anda bela yang mana? Suami atau istri? Suami atau istri? Suami atau istri? Istrinya kan pengen beribadah, suaminya pengen pulang. Karena kalau sampai pulang hubungan badan kan batal iktikafnya. Istrinya nggak pengen membatalkan iktikaf. Berarti yang benar yang mana? Suami atau istri? Hah? Suami. Kenapa? Kewajiban istri. Kan suaminya tadi diminta sabar. Yang penting pokoknya suaminya sabar, nggak nuntut selesai itu, Pak. Karena kan batasannya hatta yardha anha, sampai suaminya ridho. Jadi kalau istrinya nolak, kok suami ridho? Ayo ke ranjang misalnya ya. Nggak mau, ya sudah tak mancing. Tapi dengan sukarela dia ridho. Ya sudahlah, kalau istrinya emang nggak mau ya tak tinggal mancing. Kalau suaminya ridho selesai masalah. Tapi kalau suaminya nggak ridho, yang terjadi ini. La'anat hal malaikatu hatta tusbih. Dia akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Istrinya sudah berjuang gimana biar suaminya ridho. Sabar, ini tinggal sebentar lagi, jangan dibatalkan iktikafnya. Tapi suaminya pengen tetap pulang. Gimana itu? Yang salah siapa? Istrinya. Kenapa? Ya di situ ada hak. Memang dia punya hak untuk mengikhlaskan. Sebagaimana suami juga punya hak untuk tetap mempertahankan. Maka ketika dia punya hak, istri tidak boleh menolak hak suami. Kewajiban istri adalah harus memenuhi hak suami dalam hal ini. Alasan ibadah tidak boleh dijadikan sebagai latar belakang untuk menolak dia menunaikan kewajibannya. Karena iktikaf itu hukumnya sunnah. Beda kalau wajib ya. Kalau wajib dia boleh menolak. Contohnya Pak, puasa qadha. Istri kalau lagi puasa qadha diajak oleh suaminya, dia boleh nolak. Karena qadha tidak boleh dibatalkan. Contoh yang lain, saat sedang ihram, apa hukumnya hubungan badan ketika ihram? Ya haram. Dan nanti wajib bayar dam. Bahkan dalam haji, kalau belum tahallul tsani, enggak boleh melakukan hubungan badan. Tahallul dalam haji itu ada berapa? Ada 2 ya. Tahallul haji. Tahallul haji itu apabila, atau tahallul haji ada tahallul pertama, tahallul awal. Ini jika sudah berhasil melakukan 2 amal. 2 amal itu bisa A. Lempar jumroh,
B. Cukur. Kalau sudah lempar jumroh, sudah cukur, nah, tahallul awal. Sampai di titik ini belum boleh hubungan badan, tapi sudah boleh ganti baju. Boleh mandi, ganti baju, pakai parfum, boleh. Ada tahallul tsani. Tahallul tsani ini jika sudah 3 amal. Nah, 3 amal itu 2 yang di atas plus tawaf ifadah. Nah, baru kalau sudah ini halal melakukan apapun. Boleh hubungan badan, boleh akad nikah dan seterusnya. Nah, kejadiannya itu ada posisi orangnya di Mina, Pak. Di Mina itu kan ada, mungkin Bapak pernah city tour ke Mina ya. Ada gedung warna merah, Pak. Gedung warna merah itu adalah apartemen yang dipakai wukuf di Mina atau mabit di Mina orang-orang yang kaya. Nah, kalau orang Indonesia kan di tenda-tenda warna putih itu. Kalau orang Qatar, Abu Dhabi, orang Arab itu mabit di Mina, mereka mabitnya di apartemen warna merah. Nah, dia satu kamar dengan istrinya, sudah lempar jumroh, sudah cukur, belum tawaf ifadah, terus melakukan hubungan badan. Ya sudah kena dam. Ini efek dari tinggal di kamar ya, yang dingin. Coba kalau tinggal di tenda, ramai banyak orang, lebih aman ya. Makanya orang Indonesia diamankan dengan cara itu ya. Tayyib. Tayyib. Jadi kalau sampai menolak tadi ya, dalam posisi dia masih menjalankan kewajiban tertentu yang tidak boleh dibatalkan dengan hubungan badan, maka boleh nolak. Tapi kalau itu amalan yang sifatnya sunnah, nolak dilarang. Dan nanti akan dimurkai oleh Allah sampai suaminya ridho. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mohon izin untuk kami bacakan. Pertanyaan pertama Ustaz, benarkah cekcok dalam rumah tangga itu berarti pernikahannya tidak barokah? Benarkah cekcok dalam rumah tangga berarti pernikahannya tidak harmonis? Itu benar ya. Kalau tidak barokah belum tentu. Punya masalah rumah tangga itu hampir dialami oleh semua orang. Coba saya tanya ini, siapa yang mau jadi sampel? Masya Allah. Sudah berapa tahun nikah, Pak? Sudah hampir 32 tahun. Pernah gak berantem dengan istrinya? Berulang kali. Masya Allah. Barokah gak keluarganya, Pak? Barokah. Kenyataannya jadi anak ya. Jadi anak. Nah itu bukti keberkahannya. Ada anak, bisa hidup bareng, kadang berantem bareng. Jadi sebatas cekcok dalam rumah tangga belum bisa kita jadikan sebagai indikator bahwasanya rumah tangganya tidak barokah. Karena lumrah yang namanya sebuah rumah tangga ada gesekan antara suami istri. Coba di antara bapak ibu yang tidak pernah berantem suami istri angkat tangan. Boleh pulang dulu. Tidak ada ya. Semua pasti pernah melakukan itu. Karena itu ketika berantem suami istri itu bukan akhir dari segalanya. Bukan akhir dari segalanya. Artinya itu adalah bumbu dalam rumah tangga. Walaupun bukan berarti diperbanyak. Namun kalau bisa ya ditekan sebisa mungkin. Meskipun kalau itu terjadi, Anda tidak perlu berkecil hati. Oh berarti sudah habis ini keluarga saya. Keberkahannya hilang. Tidak demikian. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Ustadz, apakah istri itu harus selalu sabar walaupun diperlakukan secara zalim? Apakah benar seorang istri wajib selalu menuruti semua keinginan suami?
Dua pernyataan tadi tidak benar ya. Sabar itu tidak harus bertahan. Bisa juga sabar ketika dia milih pisah. Pada kondisi ketika dia dizalimi oleh suaminya, dan itu akan sangat berbahaya bagi dia. Kalau saya begini terus Pak Ustadz, saya nanti stres, saya tidak bisa ibadah, saya tidak bisa ini, tidak bisa ini. Akan ada banyak yang tidak bisa dia lakukan gara-gara tekanan dari suaminya. Maka mungkin berpisah lebih baik. Dan terkadang sebagian wanita lebih milih untuk hidup sendiri daripada bersama tapi disakiti. Nah, gitu ya. Nah. Sehingga ketika dia sendiri pisah dari suaminya, namun dia bisa aktif untuk beribadah kepada Allah, bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Apalagi dia punya kecukupan, dia punya amal usaha misalnya, atau dia punya bisnis untuk mengembangkan usahanya, dia punya sumber pendapatan. Artinya tidak harus menggantungkan kepada nafkah suami. Mungkin bagi dia untuk bertahan sendirian. Maka bisa jadi pilihan sabar dalam bentuk pisah tidak bersama dengan suami, bisa jadi itu yang lebih baik. Namun semacam ini perlu banyak pertimbangan ya. Misalnya dengan dia tanya ke keluarganya, minta saran dari orang tuanya dan seterusnya, agar jangan sampai diputuskan sendiri. Karena kalau dia punya banyak pertimbangan, semoga nanti banyak yang membantu ketika dia punya masalah sampai harus pisah. Termasuk juga yang kedua, apakah istri harus menuruti semua keinginan suami? Ya tidak. Kalau keinginannya maksiat jangan dituruti. La ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan bagi makhluk yang isinya maksiat kepada Khalik. Sehingga apabila perintahnya isinya maksiat, maka istri boleh tidak nurut. Atau perintahnya di luar kemampuan istri. Suaminya minta, kamu harus benerin genteng. Waduh, istri bisa nggak benerin genteng? Suaminya aja nggak bisa, nyuruh tukang ya. Kalau nggak benerin genteng nanti tak tinggal. Nah, di posisi seperti ini yang itu bukan pekerjaan wanita, dan wanita akan beresiko ketika kerja di tempat seperti itu sementara dia nggak punya pengalaman. Ya dia boleh nolak, aku nggak bisa, karena ini di luar kemampuan sang istri. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya, Ustaz, sepasang suami istri yang belum memiliki keturunan diberikan tips atau untuk membalurkan air mani suami ke wajah. Pertanyaannya, apakah hal itu ada di dalam hadis Ustaz? Bagaimana hukumnya yang demikian? Itu mitos dari mana kayak gitu? Ya malah nggak bener kan? Seharusnya air mani itu ditaruh di rahim, ini malah ditaruh di wajah. Gimana mau jadi anak? Ada cerita ini ya. Udah pernah dengar ceritanya belum, Pak? Wah, belum. Jadi ada santri ma'had, putra-putri nikah, Pak. Setelah bertahun-tahun dia nggak punya anak. Akhirnya dia periksa ke dokter spesialis kandungan. Mau ngecek kenapa sih kok nggak punya anak. Istrinya di USG nggak ada masalah. Kemudian suaminya cek air mani nggak ada masalah. Kalian tuh normal. Loh, tapi kenapa kita kok nggak bisa punya anak? Kami pengen punya keturunan. Akhirnya iseng dokter ini tanya, biasanya air maninya dikeluarkan di mana? Di dalam atau di luar? Barangkali dibuang. Terus mereka bilang di pusar. Selama ini dikeluarkan di tali pusar, Pak. Di pusarnya, bukan di tali pusar ya. Air maninya dikeluarkan di pusar. Taunya seperti itu. Dokternya mau ketawa wedi dosa, Pak. Arep ngguyu wedi dosa iki piye, Pak? Ya pantas saja, karena ternyata malah ditaruh di luar, bukan ditaruh di dalam rahim, sehingga tidak menghasilkan anak.
Ya itu semuanya jelas nggak benar ya. Dan itu mitos yang nggak jelas asal usulnya. Bahkan itu sebuah kesalahan. Wallahu a'lam. Tadi pertanyaan kan ada dalilnya atau tidak? Mungkin saya tegaskan saya nggak ada dalilnya. Walaupun saya tidak pernah meneliti sampai di situ, namun tidak ada hadis yang menjelaskan tentang itu. Nah. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Mohon maaf Ustaz, bagaimana dengan hukum berhubungan istri tapi bukan pada tempatnya Ustaz, di tempat makan atau tempat berbicara Ustaz? Jadi oral seks, memasukkan kemaluan ke dalam mulut, memang ini budaya yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, diimpor dari barat. Apakah ini termasuk diperbolehkan ataukah dilarang? Sebagian ulama ada yang menegaskan ini dilarang. Ada yang juga kemudian mengatakan enggak ada dalil yang melarang itu. Meskipun pertimbangannya sifatnya adalah pertimbangan adab. Jadi ada yang melarang dengan tegas dan ada yang mengatakan ya enggak ada dalil yang melarang tegas. Larangan tegas itu di dubur dan di posisi ketika wanita sedang haid. Kalau dubur dan wanita sedang haid, ini dosanya dosa besar. Sedangkan di mulut, apakah ini masuk pada larangan yang nilainya dosa ataukah tidak sampai dosa? Ada yang mengatakan enggak ada dalil tegas, namun larangannya karena pertimbangan adab. Pertimbangan adabnya adalah satu, itu bukan tempat untuk menebar benih anak. Sehingga tidak mungkin ada orang yang berhubungan badan tapi lewat mulut kemudian lahir anak, tidak mungkin. Padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar ketika hubungan badan tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan keturunan. Yang kedua, mulut itu tempat masuknya sesuatu yang mulia. Maka tidak selayaknya dijadikan sebagai tempat masuknya benda yang tidak mulia, benda yang kotor. Apalagi nanti akan keluar madhi. Kemudian yang ketiga, dari mulut ini keluar dzikir. Sehingga tidak selayaknya dipakai untuk kegiatan seperti itu. Jadi sampai di titik ini pertimbangannya adalah pertimbangan masalah adab. Intinya begini, dihindari itu yang ditekankan. Tapi kalau sampai pun terjadi, apakah sampai pada tingkatan dosa? Wallahu a'lam. Kami tidak punya penegasan tentang itu karena tidak ada dalil yang melarang demikian. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Ustaz, pertanyaan berikutnya, Ustaz izin mengulang pembahasan yang sebelumnya. Disebutkan bahwa ada kafaroh ataupun denda bagi seorang yang berhubungan suami istri setelah haid namun belum mandi besar untuk bersedekah setengah dinar. Pertanyaannya, bagaimana kalau sedekah itu dengan cara memotong uang yang dipinjam seseorang karena orang tersebut sulit ataupun keberatan untuk membayar hutangnya, Ustaz? Tayyib. Bagaimana jika sedekahnya bentuknya adalah dengan menghilangkan utang, memutihkan utang yang ada di tempat orang lain? Wallahu alam, saya tidak punya keterangan tentang itu. Tapi kalau kita turunkan dari masalah bayar zakat itu tidak boleh dalam bentuk pemutihan utang. Dan ini pendapat jumhur ulama. Dan ada yang mengatakan boleh, dan ini pendapat Tawus bin Kaisan, ulama tabi'in. Nah, sekiranya kalau kita turunkan dari kasus ini, ya, berarti menurut jumhur, Anda punya kewajiban untuk mengeluarkan sesuatu, yaitu bersedekah, sebagai utang agama, karena melakukan pelanggaran tadi. Maka jangan bentuknya dengan memutihkan utang orang lain. Ini yang lebih selamat, dalam arti mengikuti prinsip kehati-hatian. Karena begini, dia itu kan punya kewajiban membayar. Kewajiban membayar itu bisa bentuknya zakat, bayar dam, bayar apa lagi? Kafaroh sumpah,
bayar kafaroh nadar, bayar kafaroh zihar, bayar fidyah karena meninggalkan puasa. Jadi bentuknya bayar. Karena bayar berarti ada sesuatu yang dikeluarkan. Nah, ketika ada sesuatu yang dikeluarkan, tapi yang dia lakukan bukan mengeluarkan sesuatu, tapi memutihkan yang sudah ada di luar. Memutihkan yang sudah ada di luar. Utangnya si A, utangnya si B yang lama nggak dibayar, udahlah saya anggap putih, saya anggap ini sebagai gantinya yang itu. Nah, pertimbangan jumhur berarti yang dia lakukan bukan membayar, yang dia lakukan adalah menahan harta, memutihkan yang ada di luar. Makanya jumhur menilai zakat seperti ini tidak boleh. Sementara ada juga berpendapat boleh sebagaimana pendapat Tawus. Kalau Anda mengikuti pendapat Tawus, ya mungkin bisa diturunkan dari situ, sehingga insya Allah boleh dengan cara memutihkan utang yang ada di luar. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, menyambung berkaitan dengan zakat tadi Ustaz. Ada kasus seperti ini Ustaz, ada yang mau bayar zakat mal, mau diberikan kepada orang yang berhutang Ustaz, dengan cara diberikanlah uang kas itu dengan syarat kamu bayar uang utangmu sama saya gitu Ustaz. Gimana Ustaz hukumnya? Tidak boleh. Tidak boleh Ustaz. Ya, sama seperti yang pertama tadi. Dan para ulama mengatakan kalau itu disyaratkan, seperti keterangan Syekh Abdullah Al-Jibrin, kalau itu disyaratkan dan diwajibkan, saya akan ngasih zakat ke kamu dengan syarat utangmu nanti harus bayar ke saya. Tidak boleh. Ya. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya, apakah taat kepada pasangan boleh mengalahkan taat kepada Allah? Taat kepada pasangan tidak boleh mengalahkan taat kepada Allah. Namun taat kepada pasangan bagian dari taat kepada Allah. Karena Allah yang memerintahkan. Allah perintahkan makhluk untuk mentaati sebagian makhluk. Seperti anak taat kepada orang tua, rakyat taat kepada pemerintah, istri taat kepada suami. Dan itu ada perintahnya. Sudah? Selanjutnya, berarti ketika makhluk ini mentaati makhluk itu, statusnya sama dengan taat kepada Allah. Kenapa? Karena yang merintahkan Allah. Karena itulah ketaatan istri kepada suami hakikatnya adalah ketaatan dia kepada Allah. Karena yang nyuruh Allah. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Wanita salihah adalah wanita yang nurut, yang taat kepada Allah dan suaminya. Untuk itulah selama perintah suami ini tidak melanggar aturan Allah, maka pada prinsipnya istri wajib untuk taat kepada suaminya. Walaupun rasanya berat, rasanya jengkel. Kenapa saya harus taat sama dia? Karena dia yang menjamin nafkahmu. Suami bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah sang istri. Maka sebagai imbal baliknya, istri taat kepada suami. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya, Ustaz mohon bertanya, kami mau bernazar kalau tanah terjual mau memberi kepada si fulan. Ternyata tanahnya saat ini belum terjual. Si fulan sudah meninggal dunia Ustaz. Apakah nazar kami jadi batal? Iya. Karena sasaran yang mau dikasih sudah nggak ada, maka nazarnya jadi batal. Artinya dia tidak punya kewajiban untuk memberikan kepada si fulan, sebab si fulan sudah meninggal. Nah, jadi itu sifatnya adalah rencana untuk beramal. Nah, rencana untuk beramal apabila penyebabnya gagal, maka rencana itu jadi batal. Sebagai contoh ya, orang mau berwasiat. Nanti kalau saya mati, harta ini akan saya berikan kepada si B. Dia pesan kepada anaknya, nanti kalau bapak mati, tolong ini kasihkan ke si B. Nah, ternyata si B mati duluan sebelum orang ini. Berarti ketika orang ini mati kan B sudah nggak ada, maka ini nggak jadi. Wasiat tadi batal. Baik, demikian. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil